Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang Mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 13 Juni 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari Sabat dalam seluruh perbaktian dan penata layanan kami. Biarlah berkat hari Sabat menjadi bagian kami. Pada malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami dapat menghidupkan firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Ibu Suzanti Pasaribu. Kepada Ibu Suzanti, kami persilahkan. Terima kasih, Shalom, selamat malam bagi kita semua. Renungan kita pada malam hari ini berjudul Harga yang Begitu Mahal pada tanggal 13 Juni. Ayat intinya terdapat pada 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kamu tahu, kata Petrus, kalau kamu telah ditebus bukan dengan barang yang fana, seperti perak dan emas. Oh, seandainya ini cukup untuk membeli keselamatan manusia. Betapa mudahnya hal itu dapat dicapai oleh Dia yang berkata, kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Hagai 2 ayat 9. Tetapi pelanggar hukum Allah yang kudus hanya dapat ditebus dengan darah anak Allah yang berharga. Melalui pengorbanan yang tak terbatas dan penderitaan yang tak terkatakan, penebus kita menempatkan penebusan dalam jangkauan kita. Dia berada di dunia ini tanpa dihormati dan tidak dikenal, supaya melalui kerendahan hati dan penghinaannya yang luar biasa, Dia dapat meninggikan manusia untuk menerima kehormatan kekal dan sukacita yang kekal di istana-istana surgawi. Selama 30 tahun kehidupannya di dunia, hatinya tersiksa dengan penderitaan yang tak terbayangkan. Jalan dari palungan ke Kalvari diliputi oleh kesedihan dan duka cita. Dia adalah seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita, menanggung kepedihan hati yang tak dapat digambarkan oleh bahasa manusia manapun. Dia dapat berkata dengan benar, "Pandanglah dan lihatlah, apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku." Ratapan 1 ayat 12. Membenci dosa dengan kebencian yang sempurna, namun dia mengumpulkan ke dalam jiwanya dosa-dosa seluruh dunia. Tanpa kesalahan, dia menanggung hukuman yang bersalah. Tidak bersalah,
namun mempersembahkan dirinya sebagai pengganti bagi pelanggar. Kesalahan setiap dosa menekan bebannya pada jiwa ilahi penebus dunia. Pikiran-pikiran jahat, kata-kata jahat, perbuatan-perbuatan jahat dari setiap anak laki-laki dan perempuan Adam meminta pembalasan atas dirinya sendiri, karena dia telah menjadi pengganti manusia. Meskipun kesalahan dosa bukan miliknya, rohnya tercabik dan memar oleh pelanggaran-pelanggaran manusia. Dan dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Harga apa yang telah dibayar untuk kita? Lihatlah salib itu dan korban yang ditinggikan di atasnya. Lihatlah tangan-tangan itu, tertikam dengan paku-paku yang kejam. Lihatlah kakinya, dipakukan dengan paku pada kayu. Kristus memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya sendiri. Penderitaan yang mengerikan itu adalah harga penebusan. Demikianlah bacaan renungan kita pada malam hari ini. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih atas penata layanan Ibu Sujanti. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Seringkali manusia menilai segala sesuatu dengan uang atau harta. Namun, Alkitab mengajarkan bahwa keselamatan tidak dapat dibeli dengan perak atau emas. Harga yang dibayar untuk menebus kita adalah darah Yesus Kristus yang mahal. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya dosa dan betapa besar kasih Allah kepada umat manusia. Ketika manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri, Allah mengambil inisiatif untuk menyediakan jalan keselamatan. Ayat inti renungan malam ini di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 berkata, "Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat." Tentang penebusan Yesus dengan harga yang begitu mahal, Roh Nubuat di dalam Testimonies for the Church, halaman 119, paragraf 2 berkata, Yesus sangat mengasihinya, sehingga ia menyerahkan dirinya untuk orang yang melanggar itu. Ia menebusnya dengan kuasa darahnya. Kita tidak dapat memperkirakan tebusan berharga yang dibayarkan untuk menebus manusia yang jatuh. Kasih sayang terbaik dan tersuci dari hati harus diberikan sebagai balasan atas kasih yang menakjubkan itu. Karunia duniawi yang kamu nikmati hanyalah dipinjamkan kepadamu untuk membantu kemajuan kerajaan Allah. Mengapa jiwa manusia dianggap bernilai tinggi sehingga ditebus dengan darah Yesus? Pertanyaan yang sama ditanyakan oleh pemazmur di dalam Mazmur 8 ayat 5. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Kemudian dijawab dalam ayat berikutnya, Mazmur 8 ayat 6. Namun, engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Dalam Kejadian 1 ayat 27, Alkitab berkata, "Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka." Manusia bernilai tinggi karena diciptakan menurut gambar Allah. Nilai ini semakin ditegaskan
karena Allah begitu mengasihi manusia, sehingga Ia memberikan anaknya supaya manusia dapat memperoleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu, roh nubuat di dalam Testimonies for the Church, halaman 119 paragraf 2 di atas berkata bahwa kasih sayang terbaik dan tersuci dari hati harus diberikan sebagai balasan atas kasih yang menakjubkan itu. Karunia duniawi yang kamu nikmati hanyalah dipinjamkan kepadamu untuk membantu kemajuan kerajaan Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Markus 12 ayat 30. Rasul Paulus menasihatkan kita di dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Setiap bagian dari kehidupan seseorang adalah milik Allah, bukan milik sendiri, dan harus dipersembahkan kepadanya, bukan hanya tindakan lahiriah, tetapi juga pikiran dan hati. Ingat bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kita. Roh Kudus yang kita peroleh dari Allah. 1 Korintus 6 ayat 19. Roh Kudus siapa yang kita peroleh dari Allah? Roh Kudus yang kita peroleh dari Allah adalah Roh Yesus Kristus. Sebab Allah memberikan rohnya kepada Yesus Kristus tanpa batas. Ini menyadarkan kita bahwa hidup kita mempunyai tujuan yang lebih tinggi. Apa tujuan yang lebih tinggi itu? Rasul Paulus dan Rasul Petrus berkata, 2 Korintus 5 ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. 1 Petrus 1 ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, Allah Bapa telah memberikan anaknya untuk mati menebus kita. Dia telah dibangkitkan dan diurapi di sorga, serta mencurahkan rohnya kepada kita. Oleh sebab itu, Dia memanggil kita untuk hidup bukan untuk diri sendiri, melainkan hidup kudus untuk memuji dan memuliakannya. Sehingga hubungan kita mengarah pada kehidupan yang penuh pengabdian, rasa syukur, dan penurutan kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Kiranya pekabaran malam ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan bahwa Yesus telah membeli kami dengan harga yang begitu mahal oleh darah-Nya. Tolong kami agar menghargai pengorbanannya dengan hidup kudus, menjadi terang bagi dunia ini, mengabarkan kasih Bapa dan Yesus Kristus anak-Mu. Sehingga banyak orang yang mengenal Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus adalah anak Bapa. Oleh sebab itu ya Bapa, mohon curahkan roh anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga hidup dan karakter kami diubahkan menjadi semakin serupa dengan hidup dan karakter Yesus. Bila mana Yesus datang kembali, kami siap menyambutnya dan diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini, ya Bapa. Mohon ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.